Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Triangga Suswadana. Dengan ini saya mau klarifikasi permasalahan yang terjadi di tanggal 7 April 2020. Awalnya di tanggal 5, saya dihubungi oleh pihak kesehatan bahwa saya disuruh cek ulang tentang kesehatan saya. Memang sih di Jakarta kita pernah rapid test dan sudah diumumkan dari sekian dites hanya sekian yang positif, tidak termasuk saya. Akan tetapi setelah saya pulang di tanggal 1 dan isolasi diri di rumah saya sendiri, tidak ada satu orang pun yang di sana kecuali itu saya. Setelah itu di tanggal 5-nya saya dihubungi bahwa saya kalau lebih baik saya dites ulang agar aman. Bagaimanapun saya sudah 1 minggu di Pontianak. Bagaimanapun saya kan ingin ketemu dengan pihak keluarga, itu yang pasti. Makanya saya disarankan untuk tes ulang karena mereka juga agak ragu-ragu. Mereka menjelaskan bahwa rapid test tersebut hanya 60% keakuratannya. Oke, saya ikuti prosedurnya. Saya hubungi segala macam, akan tetapi dilempar sana sini lewat telepon. Maka di tanggal 7 saya beranikan diri turun langsung ke RS Sudarso ini. Itu tepatnya jam 12 siang. Setelah itu saya dilempar sana lempar sini, akhirnya sampai UGD, ketemu sapam, saya ditunggu di luar. Oke, saya bilang, Pak, saya ingin tes COVID-19. Karena saya permintaannya saya ini harus dites ulang karena saya pulang dari Jakarta. Oke, ditinggalinnya. Dia lapor ke dalam dan lain-lain. Gak lama dia keluar, baru suruh saya masuk. Saya bilang saya baru pulang dari Jakarta, ini kertasnya. Tapi mereka tidak peduliin. Suruh saya baring dulu dan diperiksa. Setelah diperiksa biasa, mereka bilang, oh, Bapak nggak ada apa-apa, sehat kok. Saya bilang, yakin nih, saya ini kan baru pulang dari Jakarta, nggak apa-apa kok, ini loh kertasnya. Emang Bapak yakin pulang dari Jakarta? Lah ini kertasnya, saya bilang. Setelah mereka lihat, oh iya benar, Bapak pulang dari tanggal 1. Lah, kan saya nggak main-main, memang saya ngomong dari tadi begitu. Setelah itu, diarahin untuk mendaftarkan diri. Akan tetapi antrian panjang, saya disuruh tunggu dulu dan petugas meminta KTP saya dan bilang mereka yang mendaftarkan tanpa mengambil nomor handphone saya atau apapun, dan mereka yang daftarin, bukan saya. Saya disuruh nunggu di ruangan sebelah. Setelah nunggu di ruangan sebelah, baru saya dites sekitar jam 1-an. Setelah itu saya dites lagi, diambil darah lagi di jam 2-an. Jadi itu saya duduk tanpa diarahin apapun. Saya duduk, saya baring. Udah itu jam 4 kurang datang lagi petugas. Tes tensi darah saya sama suhu badan. Setelah itu saya nanya, habis ini apa? Dia kelihatan bingung dan kesan tidak menjawab. Bapak istirahat ya? Lah saya bilang, oke, dia pergi. Setelah itu saya nunggu. Saya mungkin kan pikirnya 1 jam sekali. It's okay. Akan tetapi jam 5 itu udah lewat. Saya lihat jam. Sekali saya lihat itu, saya bilang saya tunggu aja nih sampai 5:30. Tetapi sampai 5:30 enggak ada. Otomatis saya keluar dari ruangan itu. Saya keluar. Saya tanya Pak Sapam, Pak, saya sudah dites di sana 3 kali. Habis ini apa? Emang nggak ada dijelasin? Nggak ada. Jadi saya harus gimana? Saya juga enggak tahu Pak. Lah, jadi gimana? Saya bilang, apakah saya masuk ke dalam? Oh, Bapak enggak boleh masuk ke dalam, ke ruangan IGD. Lah, saya bilang, jadi gimana? Bapak tunggu aja di sini. Oke, jika memang enggak ada apa-apa Pak, saya bilang, enggak ada lagi, tolong ambilin sekalian KTP saya yang telah diambil tadi. Oke, dia masuk ke dalam. Setelah masuk, dia bawa kantong dan cuman nunjukin bahwa isinya itu KTP dan ini, tunggu ya saya cari, dan kartu ini.
Saya bilang, cuman ini isinya Pak. Iya, cuman itu. Jadi saya harus ngapain? Nggak tahu Mas. Lah, jadi gimana? Ya nggak tahu. Oke, saya jalan ke parkiran samping masjid itu. Itu waktu udah mau maghrib. Setelah itu saya dihubungi oleh pihak puskesmas Siantan. Bang, gimana keadaannya? Baik, saya bilang. Hasilnya nggak tahu. Lah, penjelasan dokter nggak ada jelasin. Arahan juga nggak ada. Saya bilang, jadi gimana? Katanya, ya saya nggak tahu. Tunggu sebentar Bang, saya hubungi mereka. Oke, saya bilang, saya tunggu. Saya tunggu, nggak lama dia nelfon. Nggak tahu juga Bang. Lah, jadi saya harus kemana? Ini mau maghrib loh, saya lapar. Saya bilang, oke Bang, itu terserah Bang mau kemana? Katanya. Nah, baiknya mau makan-makan lah Bang, katanya. Mau sholat dulu. Oke Bang, tapi jika ada apa-apa, tolong hubungi saya. Karena apa? Pihak Sudarso tidak ada ngambil nomor handphone saya. Oke Bang, kata. Setelah itu, saya makan. Baru makan belum habis, orang itu tersebut nelpon saya lagi. Hubungi saya lagi. Bang, di mana? Saya dekat Sudarso ini. Lah, katanya. Emang ada apa Bang? Pihak Sudarso cari abang. Oh, emang ada apa Bang? Nggak tahu Bang. Lah, kok gitu? Saya bilang. Nah, bentar Bang. Ya udah itu, dikirim nomor handphonenya segala macam. Setelah dihubungi, rupanya dia bilang, saya mau dites sekali lagi. Tes paru-paru atau gimana gitu. Oke, saya bilang. Habis makan, saya langsung ke sana. Ini di depan saya kok, saya bilang. Oke Bang. Setelah makan, saya datang lagi. Datang ke ruangan IGD lagi. Di depan IGD. Saya ketemu Sapam yang sama. Pak, kok kembali lagi Mas? Lah, saya bilang, katanya saya dicari. Ya kan Mas? Coba Bapak tanya di dalam. Benar enggak saya dicari? Saya bilang. Dia masuk ke dalam. Itu waktu cuman habis maghrib. Pada itu, dia keluar lagi. Ya benar Mas. Mas suruh tunggu di dalam. Di ruangan yang tadi. Oke, saya tunggu. Nah, kan dia bilang akan ada pemeriksaan lagi. Nunggu lama. Sampai satu perawat itu datang. Kasihkan nasi kotak. Mas, ini untuk apa? Untuk makan Mas. Lah, nah, emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas, makan aja. Memang untuk Mas. Oke, saya makan. Tunggu, nggak ada hasil. Sampai 7:30, itu ribut. Saya lagi video call dengan ibu saya. Dan tahu-tahu di rumah itu ribut. Saya bilang, ada apa Mak? Dia bilang, ada orang datang ke rumah. Cari saya. Saya dibilang kabur dari rumah. Ya. Saya bilang, tujuin ya. Lah, saya nih lagi di rumah sakit. Terus orang itu bilang, lah benar di rumah sakit. Ya ini orang rumah sakit. Lah kok bisa katanya. Ya memang saya dari tadi di sini dari siang. Emang saya kemana-mana. Lah kok gitu. Nah, setelah itu ditutup, saya hubungi pihak dalam rumah sakit. Rumah sakit ya, waktu Mbak, ini saya Heri Trianggara Swadana. Siapa Mas? Yang Mbak lagi viralkan itu. Oh Mas, kok Mas ada di situ? Lah memang saya dari tadi di sini Mbak, saya bilang. Dan tak dianggap nih dari siang, saya bilang. Saya memang lagi di sini. Jadi gimana Mas? Saya juga nanya, Bapak siapa yang jemaah? Kami bukan menyebar iman. Ya, pasti orang oknumnya. Saya bilang, saya minta klarifikasi ya. Betulkan nama saya. Oke, dimatiin segala macam. Nggak lama, saya dihubungi oleh dokter, nggak tahu itu dokternya nama siapa. Bahwa saya disuruh tetap di sini. Saya bilang, katanya mau tes, karena dokternya nggak ada. Oke, saya bilang. Jadi saya belum ganti baju loh, saya belum mandi dan lain-lain. Gini aja Bang, Abang ambil cowok keluarga, ambil pakaian Abang antar ke sini. Oke, saya lakukan. Akan tetapi setelah saya tutup, saya hubungi adik saya yang ngambil barang saya. Tahu-taunya dia diusir oleh warga. Itu yang saya terima pada saat ini. Sampai di rumah mama saya dikerudukin orang rame-rame. Ditanyain. Sampai tadi pagi, ditanyain, dikucilkan. Saya juga bingung kenapa begini. Sedangkan saya kooperatif ini. Nah, terus oke, saya di sini, saya dipindahin ruangan ke belakang, saya pindah ke belakang. Nah, paginya baru saya dites, ambil darah lagi. Udah itu ambil dahak jam 8 pagi.
Setelah itu tidak ada pemberitahuan, dan hasilnya pun yang semalam nggak ada diberitahukan hingga saat ini. Tanggal 8 pukul 21:50. Sekian itu sih informasi saya. Ditambah satu lagi sih, saya juga agak kecewa sih dengan pernyataan-pernyataan yang tangkisan. Saya dibilang begini dan begini oleh pemerintah. Lah nyatanya saya kooperatif di sini, dan saya bingung kok saya dikurung begini, dan hasilnya kenapa saya tidak diberitahukan sampai hingga saat ini. Dan gimana keuangan saya ini? Bisa lihat sendiri. Nah, itu sampah bertebaran di mana-mana, tidak dibuang. Dan pintu itu dikunci. Saya cuma diawasi oleh CCTV. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Dan arahan pun saya nggak tahu ini apa. Oke, sekian, terima kasih. Makasih, maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon kerjasamanya pada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.